Sejumlah pasien Rumah Sakit Umum Daerah ND Nusa Tenggara Timur dievakuasi saat gempa mengguncang. Perawatan sementara terpaksa dilakukan di luar ruangan karena khawatir adanya gempa susulan. Tim SAR juga mulai menyalurkan bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau. Satu persatu pasien dievakuasi keluar Rumah Sakit Umum Daerah ND, Nusa Tenggara Timur saat terjadi gempa bumi magnitudo 7,7 beberapa waktu lalu. Saat gempa terjadi, total ada 70 orang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah ND. 5 diantaranya merupakan pasien bersalin. RSUD ND merupakan rumah sakit rujukan utama yang melayani ibu kota provinsi itu dan daerah sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang dirawat di rumah sakit saat ini kurang lebih 70 orang dan hal-hal darurat sudah ditangani oleh dokter spesialis bedah kami dengan secara terkoordinasi dengan para dokter yang ada di sini. Dan sebagaimana yang dilihat ada pasien-pasien perinatal kurang lebih 5 orang yang ada di luar, kemudian juga pasien-pasien di ICU yang juga terpaksa kita evakuasi dari dalam ruangan. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Rudi Darmoko menyebut, korban meninggal akibat gempa berjumlah 50 orang lebih. Selain korban meninggal, 67 orang luka berat dan 123 orang mengalami luka ringan. Total hingga saat ini, sebanyak 7.670 orang mengungsi di 38 titik. Polisi berusaha membuka sejumlah akses yang sempat terisolasi untuk menyalurkan bantuan dan mengevakuasi warga. Jadi berdasarkan data yang masuk sampai dengan pukul 18.00, ini datanya dinamis ya, akan berkembang tentunya. Tapi yang masuk di posko Mapolda NTT, yang meninggal dunia sekarang berjumlah 55 orang, kemudian luka berat 67 orang, dan luka ringan 123 orang. Untuk data pengungsi ini, yang terdata di posko Polda NTT ada 38 titik. Kemudian jumlah pengungsinya 7.670 orang. Saya tekankan kembali, ini data dinamis, akan berkembang. Petugas kesehatan di RSUD Ruteng, Nusa Tenggara Timur, merekam kondisi pasca gempa. Dalam video yang direkam, sejumlah ruangan di dalam rumah sakit terlihat hancur. Terlihat pula sejumlah kerusakan pasca gempa, termasuk fasilitas di apotek. Gambar udara juga memperlihatkan kerusakan jalan dan infrastruktur pasca gempa magnitudo 7,7. Pemerintah daerah sempat memperingatkan warga pesisir untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Namun, peringatan dicabut setelah BMKG menyatakan tidak ada perubahan permukaan laut yang signifikan. Pasca gempa di NTT, tim Basarnas juga mulai mengirim bantuan ke lokasi terdampak yang sulit dijangkau. Tim SAR membawa beras, makanan siap saji, air bersih, selimut, dan obat-obatan. Banyak jalan tertutup batu besar hingga menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui situasi pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Citos Natun di Ruteng NTT. Citos, untuk saat ini informasinya ada 55 warga meninggal dunia dan 5.000 warga informasinya juga mengungsi. Lalu seperti apa situasi terakhir? Apakah masih ada gempa susulan dan bagaimana penanganan pasca gempa? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang untuk gempa susulan sendiri tadi ketika tiba di Ruteng di Kabupaten Manggarai ini memang kami sempat merasakan adanya gempa susulan yang terjadi pada pagi tadi. Dan kalau sampai siang hari ini memang belum ada gempa susulan, namun yang kami pantau di kota Ruteng sendiri, sampai sejauh ini masyarakat masih enggan untuk masuk kembali ke rumahnya dan lebih memilih untuk mendirikan tenda-tenda di depan rumah untuk berlindung begitu. Dan memang kalau kita lihat sampai saat ini pemerintah Manggarai begitu dan juga pemerintah pusat telah berkoordinasi untuk segera melakukan pengiriman bantuan berupa permakanan dan juga alat-alat kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga khususnya di Kabupaten Manggarai ini sendiri. Dan kalau untuk sampai saat ini kami pantau di Rumah Sakit Umum Ruteng dan juga di Stadion Golodukal juga dipusatkan tempat-tempat untuk merawat para pasien yang memang sejak tanggal 15 kemarin diungsikan keluar karena bangunan dari RSUD sendiri terdampak gempa. Dan
untuk update terbaru Juno dan juga saudara, memang sampai saat ini tim dari BNPB, yakni Kepala BNPB, telah bergerak ke Kecamatan Riau begitu, karena memang di sana terdampak cukup parah. Karena itu sampai sekarang kami masih memantau seperti apa pergerakan di sana untuk pendropingan sejumlah barang bantuan, karena memang sampai saat ini masih beberapa wilayah yang terisolir. Juno. Jadi kita harapkan bantuan terutama di wilayah terisolir dapat tersalurkan dan juga bantuan bagi kebutuhan pokok terutama warga di sana segera diberikan oleh pemerintah setempat ataupun tim BPBD. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Citos Natun dari Ruteng, Nusa Tenggara Timur.